Tom Lembong kembali diperiksa Kejagung atas kasus importasi gula. Kejagung menyebut Tom Lembong diperiksa bersamaan dengan tersangka lainnya, yakni Charles Sitorus. Tom Lembong tampak hadir seorang diri mengenakan rompi pink dan Tom Lembong tak berkomentar saat ditanya awak media dan hanya melempar senyum. Lalu masuk untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar menjelaskan Tom dan Charles Sitorus akan diperiksa oleh penyidik mengenai lanjutan terkait proses hukum kasus importasi gula. Ya, kini kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardi Lase dari Kejaksaan Agung. Ardi, apakah pemeriksaan Tom Lembong masih berlangsung dan apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan kali ini? Iya, selamat sore Virgi dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hingga saat ini proses pemeriksaan Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong masih terus berlangsung di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil pantauan kami Virgi dan juga pemirsa, tadi Tom Lembong beserta satu tersangka lagi yang sudah ditetapkan oleh Kejagung. Tom Lembong sendiri hadir ataupun datang di Kejaksaan Agung tadi tepat pada pukul 9 waktu Indonesia atau tadi pagi. Lalu Charles Sitorus ini tiba pada pukul 1 dan baru saja Charles Sitorus keluar dari Kejaksaan Agung dan tadi kami awak media mencoba menanyakan apa saja yang ditanyakan dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi import gula kristal ini, namun tidak direspon langsung oleh Charles Sitorus. Dan saat ini kami juga masih menunggu Thomas Lembong keluar dari gedung Kejaksaan Agung untuk menanyakan apa saja keterangan yang memang diminta oleh Kejaksaan Agung. Terkait dengan kasus ini, Virgi dan juga pemirsa, memang sebelumnya dikatakan terdapat dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Ini tepatnya pada tanggal 29 Oktober yang lalu, di mana Thomas Lembong dan juga Charles Sitorus ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pada import gula kristal pada tahun 2015-2016. Sebelumnya dikatakan bahwa dugaan korupsi ini terkait dengan import, di mana Thomas Lembong memberikan izin kepada pihak swasta untuk memberikan ataupun mengimport. Dan ini juga tadi dikatakan dari pihak Kejaksaan Agung yang memang melanggar karena perizinan yang diberikan oleh Thomas Lembong ini tentunya ini melanggar keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 karena izin ini diberikan kepada pihak swasta. Aturannya terkait dengan aturan ini harusnya diberikan kepada BUMN. Dan selain itu terkait dengan penetapan tersangka ini, kami juga sudah sempat menanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung dasar penetapan tersangka kepada Tom Lembong. Dan ini dikatakan memang saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih belum menemukan adanya aliran dana, namun akan terus berusaha mencari bukti-bukti baru terkait dengan dugaan ini. Namun dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan memang belum menemukan aliran dana, namun penetapan tersangka ini karena adanya kerugian negara yaitu sebesar 400 miliar terkait dengan dugaan korupsi ini. Sehingga dari Kejaksaan Agung ini sudah selama setahun penuh sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa 90 orang lebih ahli. Dan nanti juga terkait dengan pemeriksaan ini akan melibatkan ahli juga untuk menentukan terkait dengan kasus ini. Dan kita tunggu saja nanti statement terbaru terkait dengan hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Virgi. Ya, baik, Ardi Lase melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.